Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Di kesempatan hari ini, untuk para pendengar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat dan tak kurang sesuatu apapun. Yang mana setelah apa yang telah kami kabarkan, insya Allah saat lagi kita akan sama-sama nyimak sebuah pembahasan, sebuah acara, yaitu Indahnya Keluarga Sakinah, yang membahas sebuah kitab Isratun Nisa karya dari Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Yang mana di kesempatan hari ini sampai pada bab atau tema yaitu hukum azal, yakni mengeluarkan mani di luar rahim, bersama Ustadz Muhammad bin Marasawid hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Ustadz nih malam ini Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu Ustadz, langsung aja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Tayyib, jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indahsiar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Dan sampai pembahasan kita pada perkara al-azl. Berkata Imam An-Nasai rahimahullah, Dzikru ikhtilafin naqilin lil khabari fi dzalik. Kata beliau, kita sebutkan perselisihan para penukil-penukil hadis dalam masalah ini, yakni dalam masalah al-azl. Al-azl kita terangkan dulu maknanya adalah mengeluarkan mani di luar rahim. Artinya ketika seorang suami menginginkan jima dengan istrinya, tetapi dia ingin menghindar agar tidak hamil, maka dia tumpahkan di luar. Ikhwan ibn a'azakumullah, perkara ini
masuk pada dua masalah. Perkara ini masuk pada dua masalah karena ditinjau dari sisi sebabnya mengapa dia tidak mau memiliki anak, itu ada pembahasan tersendiri. Dan dari sisi caranya dengan mengeluarkan atau menumpahkan mani di luar rahim. Adapun dari sisi sebabnya, maka seseorang tidak boleh hukum asalnya untuk menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak. Bahkan Rasulullah SAW akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, "Tazawwaju al-wadudul walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, menikahlah kalian dengan wanita peranak dan penyayang. Karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti yaumul qiyamah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan, mendorong agar kita memiliki banyak keturunan. Maka menikahlah dengan al-wadud, al-walud, penyayang dan peranak. yakni wanita-wanita yang banyak anaknya yang subur dan juga penyayang terhadap anak-anaknya. Karena aku akan merasa bangga nanti dengan banyaknya jumlah umatku nanti yaumul qiyamah. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga dari sebab dulu kita bahas, apakah seseorang itu ketika berpikiran saya tidak ingin punya anak, ini akan bertentangan dengan ucapan Rasulullah tadi. Kenapa atau mengapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh agar kita banyak anaknya. Maka barakallahu fiikum, dari sisi ini dibahas oleh para ulama. Bolehnya ketika kita menghindar jangan sampai punya anak karena darurat. Misalnya ada seseorang istri yang lahirnya dengan operasi, maka dokter akan berkata jangan hamil dulu selama 2 tahun atau 3 tahun. Demikian pula ketika seseorang melihat istrinya sakit, ada kelainan pada rahimnya, dan kemudian dokternya berkata ini kalau sampai hamil berbahaya, maka tentunya sisi pertama sudah selesai pembahasan. Mengapa? Karena kasus yang terjadi pada istrinya, maka sang suami ingin agar istrinya tidak punya anak atau ditunda hamilannya. Kemudian usahanya apa? Nah, ini sisi kedua. Mereka memiliki sekian banyak perkara yang diusulkan oleh para dokter atau para ahli-ahli medis untuk bagaimana menahan kehamilan tadi dengan berbagai macam alat-alat kontrasepsi. Tentunya hampir setiap alat kontrasepsi ada efek sampingnya, ada ininya, ada itunya. Maka kita lihat ternyata di masa Rasulullah SAW para sahabat pernah melakukan al-azl. Ini yang akan dibahas oleh Imam An-Nasai rahimahullah. Apa itu azl tadi? Yaitu membuang atau menumpahkan air mani suami tadi di luar rahim istrinya, sehingga dia berharap kalau tidak terjadi kehamilan. Ikhwan fillah a'azakumullah, adapun kejadiannya di zaman para sahabat bukan masalah operasi tadi atau masalah karena operasi sesar, tidak ada ketika itu. Tetapi yang ada adalah mereka memiliki budak-budak hamba sahaya. Budak-budak hamba sahaya ini barakallahu fikum secara hukum boleh dijimai. Tetapi kalau hamba sahaya ini hamil dan memiliki anak, maka hamba sahaya tadi jadi merdeka karena dia menjadi ummul walad. Apa maknanya ummul walad? Anak tadi anak tuannya, anak merdeka. Bagaimana mungkin anak merdeka punya ibu budak begitu? Sehingga mereka biasanya ingin agar tidak punya anak. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami mengazal
budak-budak perempuan kami. Maka disinilah yang akan dibahas oleh Imam An-Nasai rahimahullah. Kita masuk pada ucapan beliau, karena beliau rahimahullah adalah seorang ahli hadis, sehingga pembahasannya pembahasan hadisiyah. Beliau akan kumpulkan semua riwayat-riwayatnya dari sana dan sini, dan kemudian riwayat yang mirip dan riwayat yang mungkin agak berbeda beliau akan kumpulkan, dan kemudian dilihat mana yang rajih dari hukum azl. Ikhwan fillah a'azakumullah, berkata Imam An-Nasai rahimahullahu taala, qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala akhbarana Abdul A'la qala anba'ana Ma'mar an Yahya ibn Abi Katsir an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban anna Jabir ibn Abdullah qala. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kanat lana jawari. Kata Jabir ibn Abdullah, kami memiliki budak-budak perempuan. Wa kunna na'zilu anhunna, dan kami mengazal mereka. Faqala, tiba-tiba orang Yahudi berkata, inna tilka al-mau'udatus sughra. Sesungguhnya azal itu adalah mau'udah yang kecil. Mau'udah adalah membunuh anak karena takut sesuatu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran tentang membunuh anak, Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kata Allah, nanti ketika al-mau'udah, wanita yang dibunuh hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya oleh Allah atas dosa apa dia dibunuh. Ini al-mau'udah. Sedangkan tadi azal, katanya Yahudi, kalau kamu mengazal berarti kamu membunuh anak, atau sama dengan hukum mau'udah, tapi ini sughra, mau'udah sughra. Maka Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka berkata bahwa azal itu adalah mau'udah yang sughra, mau'udah yang kecil, yakni seperti pembunuhan terhadap anak tapi lebih kecil. Kata Nabi, kadzabat Yahud. Kadzabat Yahud. Yahudi berdusta. Lau aradallahu khalqahu lam tastati' raddahu. Kata Nabi SAW, Yahudi itu berdusta. Kalau Allah berkehendak untuk menakdirkan bayi tadi, niscaya pasti mereka nggak akan bisa menolaknya. Pasti akan terjadi dan pasti akan lahir seorang bayi. Riwayat yang berikutnya, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban qala haddatsani Abu Rifa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri qala, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri berkata. Kalau tadi hadis pertama Jabir ibn Abdullah, hadis kedua dari Abi Sa'id al-Khudri. Kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Inna li walidatun wa ana a'zilu anha. Ya Rasulullah, sungguhnya aku punya budak perempuan dan aku mengazal dia. Wa ana uridu minha ma yuridu rajul. Aku ingin kepadanya, yakni kepada budak perempuanku, seperti yang diinginkan oleh seorang laki-laki secara umum. Tetapi aku tidak ingin memiliki anak. Wa innal yahud za'amu annahu mawhudatus sughra al-azl. Dan bahwasanya Yahudi menganggap dan berkata kalau azl itu adalah maw'udah sughra. Faqala Rasulullah SAW, di dalam hadis kedua ini pun disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kadzabat Yahud. Kadzabat Yahud, law arada Allah an yakhluqahu lam tastati' an tusrifahu. Berdusta Yahudi. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, jadi kalau Allah berkehendak untuk menciptakan janin, menciptakan bayi di perut seorang tadi, lam tastati' an tusrifahu, kalian gak akan bisa menghalanginya.
Artinya yang menyebabkan dia hamil tidak hamil itu Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah azalmu itu kemudian membunuh bayi, tidak. Sama sekali. Bahkan dikatakan itu adalah perkara yang tidak berkait dengan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak menciptakan, kalian gak akan bisa menghalanginya. Riwayat yang ketiga disebutkan juga dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dan isinya juga lafadznya hampir sama. Kemudian yang keempat, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Harun ibn Ismail qala akhbarana Ali ibn al-Mubarak qala akhbarana Yahya ibn Abi Kathir an Muhammad ibn Abdurrahman an Abi Muti' ibn Rifa'ah an Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian dari Nabi SAW juga ditanya tentang pertanyaan tadi, dan Nabi menjawab dengan sama, berdusta Yahudi, bahwasanya kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Qala akhbarana Yahya ibni Daras al-Basri qala akhbarana Abu Ismail al-Qannad qala akhbarana Yahya ibn Abi Kathir anna Muhammad ibn Abdurrahman haddathahu an Abi Muti' an Abi Sa'id Al-Khudri qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala inna li jariyatan. Berkata seseorang kepada Nabi, sesungguhnya aku memiliki seorang budak perempuan. Wa ana ashtahi ma yashtahi ar-rajal, sedangkan aku menginginkan kepadanya seperti yang diinginkan oleh orang laki-laki. Wa ana a'zilu anha, tetapi aku berazal. Akrahu an tahmil, aku tidak suka kalau dia hamil. Wa innal yahuda yaz'umuna anna al-azla al-maw'udatu sughra, sedangkan Yahudi berkata bahwa azal adalah maw'udah sughra, seperti membunuh anak tetapi lebih kecil. Faqala Rasulullah SAW, kadzabat Yahud, berdusta Yahudi. Kadzabat Yahud, Rasulullah SAW menyebutkan 2 kali, kadzabat Yahud, kadzabat Yahud. Lau anna Allah arada an yakhluqahu lam tastati' an tusrifahu. Sungguh kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan, niscaya tidak akan mampu siapapun untuk menyimpangkannya atau menghalanginya. Qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud, berkata lagi Imam Nasai bahwasanya menghabarkan kepadaku Ismail ibn Mas'ud, dia berkata akhbarana, menyampaikan kepadaku Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, dia berkata aku mendengar Aba Amir menyampaikan dari Yahya ibn Abi Kathir, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Yang berikutnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti kita sudah mendapatkan 3 sahabat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dengan sekian riwayatnya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan kepada Nabi, innal yahud taqul innal azla hiya al-maw'udatu sughra. Katanya bahwa Yahudi berkata azl, menumpahkan mani di luar rahim, adalah pembunuhan kecil terhadap anak. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, kadzabat Yahud, berdusta Yahudi. Lau aradallahu khalqaha lam tastati' azlaha. Sungguh kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Akhbarana Ibrahim ibn al-Hasan, berkata lagi Imam Nasai, menyampaikan kepadaku Ibrahim ibn al-Hasan dari Hajjaj, qala ibn Juraij, qala akhbarani Sulaiman al-Ahwal, annahu sami'a Amr ibn Dinar, bahwa dia mendengar Amr ibn Dinar yas'alu Aba Salamah ibn Abdurrahman, dia bertanya kepada Aba Salamah ibn Abdurrahman tentang azlun nisa, tentang mengazal para wanita. Faqala za'ama Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Salamah menjawab bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
atau mengaku-ngaku bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang wanita, ini budak, wa ini a'ziluha, sedangkan aku mengazalnya, wala a'ziluha illa khasyatal walad, sedangkan aku tidak mengazalnya kecuali karena aku khawatir dia punya anak. Wa za'amat Yahud annahal mau'udatus sughra, sedangkan Yahudi menganggap bahwa itu adalah pembunuhan kecil. Faqala Rasulullah sallallahu kadabat Yahud. Abu Salamah menjawab tapi mengatasnamakan Abu Sa'id al-Khudri. Jadi Abu Salamah berkata, za'ama Abu Sa'id al-Khudri. Kalimat za'ama biasanya diungkapkan untuk mengucapkan katanya, tetapi dalam keadaan dia tidak yakin. Dia mengaku-ngaku kalau dia mendengar Nabi berkata begitu. Ditanya, apakah engkau mendengar sendiri ya Abu Salamah dari Abi Sa'id al-Khudri? Asami'tahu min Abi Sa'id? Qala la. Kata Abu Salamah, aku tidak mendengarnya langsung. Walakin akhbarani anhu rajul, tetapi menyampaikan kepada aku seseorang dari dia. Ini ikhwanifidina azakumullah, riwayat dengan lafaz yang sudah kita baca semuanya hampir sama, yaitu kadabat Yahud, Yahudi berdusta, bahwa kalau Allah menghendaki maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ini barakallahu fikum, kalimat seperti ini apakah mengandung larangan azl? Tentu tidak, karena kalimat ini secara zahirnya mengatakan, mengapa? Sesungguhnya azl itu kalau engkau lakukan tidak engkau lakukan, Allah akan tetap menciptakan kalau Allah berkehendak menciptakan. Dan Allah tidak akan menciptakan kalau Allah berkehendak tidak menciptakan. Sehingga nggak ada kaitannya. Silakan azal dalam keadaan Allah pasti kalau sudah menciptakan nggak akan ada yang bisa menghalangi. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang kedua ini atau beberapa hadis yang dipisahkan oleh beliau pada judul kedua adalah lafaz yang berbeda. Dzakara ikhtilaf ala Zuhri, dan ini perbedaan riwayat yang dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berkata Imam An-Nasai, akhbarani Al-Haytham ibni Ayyub At-Talqani qala akhbarana Ibrahim ibn Sa'ad qala amba'ana Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Nanti dilihat riwayat-riwayat ini semuanya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kadang-kadang disebut Ibnu Syihab, kadang-kadang disebut Az-Zuhri saja. Nah, yang dimaksud satu orang. An Ubaidillah ibni Abdillah, dari Ubaidillah ibni Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri qal su'ila Rasulullah SAW anil azl. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang azl. Faqala, kemudian dijawab, la alaikum alla taf'aluhu, tidak ada atas kalian untuk tidak mengerjakannya. Fa'innahu ma min nasamah tuqda an takun illa wahya kainah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada atas kalian kalau kalian tidak mengerjakan. Ini mengerjakan atau tidak mengerjakan sama saja. Mengapa? Karena tidaklah ada nasamah. Tidaklah ada nasamah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nasamah adalah calon manusia. Nasamah maknanya adalah calon manusia. Tidaklah ada nasamah yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahir kecuali pasti dia akan terjadi. Demikian berbeda dengan riwayat Ma'mar. Akhbarana Muhammad ibn Rafi'. Berkata lagi Imam Nasai pada riwayat yang kedua, akhbarana Muhammad ibn Rafi' qala amba'ana Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar aniz Zuhri. Lihat, mesti dari Zuhri, maka disebutnya dalam judulnya riwayat-riwayat dari Az-Zuhri atau beberapa riwayat yang berbeda-beda dari Az-Zuhri. An Atha ibn Yazid an Abi Sa'id al-Khudri qala su'ila an-nabi sallallahu anil azl. Oh, Nabi pernah ditanya tentang azl. Maka Nabi berkata, awa innakum lataf'alun, apakah kalian mengerjakan? Ini apakah kalian sudah lakukan? Qalu na'am. Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, kami melakukan. Fala alaikum
alla taf'aluhu, tidak ada atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Fa innallaha lam yaqdi li nafsin an yakhluqaha illa wa hiya kainah. Tidak ada atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Fa innallah, karena sungguhnya Allah kalau sudah memutuskan satu keputusan untuk menciptakan, maka pasti dia akan terjadi. Maknanya seperti yang tadi, apakah kalian azal atau tidak azal, tetap kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Akhbarana Katsir ibn Ubaid al-Himsi qala akhbarana Muhammad ibn Harb an az-Zubaydi wa huwa Muhammad ibn al-Walid al-Himsi an az-Zuhri, juga dari az-Zuhri, an ibn Muhayriz an Abi Sa'id al-Khudri annahum sa'alu Rasulullah SAW anil azl, bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-azl, menumpahkan mani di luar rahim. Dijawab dengan kalimat yang hampir sama, la alaikum alla taf'aluhu, la alaikum, yakni tidak diwajibkan atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Ini silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian tidak kerjakan. Sesungguhnya tidaklah ada nasamah, calon seorang manusia yang sudah Allah catat di punggung seorang anak Adam, kecuali pasti akan lahir dan pasti akan terjadi ila yaumil qiyamah. Saya ulangi, ma min nasamah katabahallahu fi sulbi abdin, tidaklah ada satu calon manusia yang sudah Allah tuliskan di punggung seorang hamba kecuali pasti akan lahir sampai hari kiamat. Demikian disepakati pula riwayatnya dari Imam Malik. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis tadi di samping riwayat dari Imam Nasai, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, dan juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang lain. Adapun lafaz yang pertama diriwayatkan selain oleh Imam Nasai juga oleh Imam Ahmad dan juga oleh Baihaqi dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menganggap hadisnya hasanun sahih. Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat Abdul Razak dalam musannafnya juga, di samping Ibnu Majah dan Darimi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhbarana, kembali berkata Imam Nasai, akhbarana Katsir ibn Ubaid al-Himsi qala akhbarana Muhammad ibn Harb an az-Zubaydi wa huwa Muhammad ibn al-Walid al-Himsi. Juga ketika ditanya sama jawabannya, la alaikum alla taf'aluhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat-riwayat yang berikutnya disebutkan pula lafaz-lafaz yang hampir sama, sehingga wallahu ta'ala a'lam bahwasanya hadis tentang azal kurang lebih ada dua jenis ini. Juga di samping hadis yang marfu kepada Nabi, ada ucapan-ucapan para sahabat yang diistilahkan dengan athar-athar, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal dan Quran masih turun. Maka barakallahu fikum, yang jadi masalah adalah alasannya. Kalau engkau beralasan tidak ingin punya anak, maka bertentangan dengan hikmahnya nikah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan tazawwaju al-wadudul walud, menikahlah dengan wanita yang peranak dan banyak anaknya dan penyayang, karena aku akan membanggakan jumlah umatku yaumul qiyamah. Tetapi kalau alasannya alasan-alasan tadi darurat, maka bisa dimaklumi. Atau ada alasan yang juga pernah ditanyakan oleh beberapa masyayikh wal ulama, dan mereka menyatakan bahwa itu juga bisa menjadi udzur, yaitu menyempurnakan susuan. Sebab ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kami di Indonesia seringkali masih menyusui baru belum sampai 1 tahun sudah hamil lagi, belum 1 tahun apalagi 2 tahun sudah hamil lagi. Bolehkah kami menahan kehamilan agar bisa menyempurnakan susuan? Pertama, beliau terheran-heran,
Apa bisa terjadi itu? Sebab seorang wanita yang menyusui biasanya tidak akan hamil. Barakallahu fiikum. Dijawab oleh orang penanya tadi, di tempat kami terjadi, bahkan banyak terjadi. Maka beliau menyatakan tidak mengapa untuk menunda sampai menyempurnakan susuan 2 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Kalau sama sekali seorang tidak ingin punya anak, maka ini bertentangan dengan hikmah dari pernikahan dan bertentangan juga dengan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq, naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan atau kajian indahnya keluarga sakinah dengan pembahasan kitab Isratun Nisa sampai pada pembahasan hukum azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Barakallahu fikum. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Ustaz ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bismillah. Bagaimana menanggapi istri yang minta cerai, Ustaz? Nah, ya itu pertanyaan masih perlu ditanyakan. Artinya bagaimana menanggapi istri yang minta cerai? Minta cerainya karena apa? Nah, kan masih akan ada sekian kemungkinan. Kalau tidak ada alasan-alasan yang syar'i, itu mengerikan ancaman-ancamannya dalam riwayat-riwayat hadis. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang ingin cerai atau wanita-wanita yang ingin khulu tanpa alasan yang syar'i dikatakan memiliki sifat nifaq. Al-mukhtali'at adalah makna seorang wanita yang khulu, minta cerai. Kalau tidak ada alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, apa alasannya? Sebagai suami memiliki 2 perkara yang harus dia kerjakan. Yang pertama adalah introspeksi diri. Mengapa istri minta cerai? Apa kekuranganku? Apa masalah pada diriku? Atau apa sesuatu yang mungkin aku harus penuhi? Jadi introspeksi diri, periksa diri, bagaimana supaya istri tadi bisa sabar bersamanya. Kalau merasa sudah cukup semuanya, maka tinggal nasihat. Itu yang kedua. Nasihati istrinya, tentramkan kembali, dan ucapan-ucapannya jangan dimasukkan hati. Mengapa saya katakan jangan masukkan hati? Terlalu banyak perempuan yang minta cerai. Artinya itu perempuan, kelemahan. Hari ini minta cerai, malam sudah tertawa-tawa. Demikianlah wanita, kadang-kadang seperti itu. Bahkan bukan kadang-kadang, kebanyakan mereka emosionalnya tiba-tiba melejit dan tiba-tiba juga turun. Sehingga seorang suami harus ekstra sabar menghadapi istrinya, menasehatinya dengan baik, dengan sabar, dengan sayang, dan berikan sesuatu yang meredakan apa yang ada padanya. Api atau panas dilawan dengan air yang dingin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggunakan deodoran yang wanginya sangat semerbak bagi wanita yang keluar rumah dengan alasan bukan menggunakan di pakaian, melainkan hanya di ketiak saja? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Apakah di ketiak saja atau di pakaian, karena itu adalah apa istilahnya pewangi pakaian, pelicin? Apakah itu di mana saja? Tidak ditentukan di mananya. Kalau seorang wanita keluar rumah dan tercium harumnya oleh laki-laki, maka dia kada wa kada. Sehingga hati-hati. Perkaranya bukan di mana dan di mana kamu semprotkan, di mana kamu oleskan, di mana kamu campurkan, tetapi hadisnya menyatakan kalau tercium oleh laki-laki, artinya kamu lewat kemudian harumnya tercium oleh laki-laki, maka itu yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan sampai dikatakan kada wa kada.
Tidak disebutkan lafadznya karena sangat rendahnya, sehingga dikatakan fahiya kadza wa kadza. Seorang wanita keluar rumah dengan wangi-wangian tercium oleh kaum laki-laki, maka dia kadza wa kadza. Dalam riwayat disebutkan dengan lafadznya secara tegas, maka dia pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah cadar tali, cadar bandana, dan tas punggung bagi akhwat itu menyerupai punuk unta? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Hadis tentang punuk unta, barakallahu fikum, adalah tentang rambut. Rambut yang disasak dan disanggul tinggi-tinggi. Karena disebutkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sinfani min ahlin nar. Dua golongan dari ahli nar. Yang pertama, golongan nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Yang bermakna golongan pertama adalah para wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Ini pakaiannya tidak menutupi auratnya dan memiring-miringkan. Ini berjalannya melenggak-lenggok dan juga membuat fitnah pada kaum laki-laki. Ru'usuhunna, kepalanya seperti punuk unta. Yani disanggul, disasak tinggi seperti punuk unta. Ikhwan fillah azakumullah, dan itu makna yang disebutkan dalam Al-Quran dengan orang-orang yang mejeng atau menampakkan kecantikannya pada manusia. Itu yang dikatakan la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga, bahkan gak akan mencium baunya. Ini ancaman yang mengerikan bagi mereka-mereka para wanita yang mengumbar aurat dan menunjukkan kecantikan dirinya. Na'udzubillah, pada hari ini fitnah ini sangat-sangat mengerikan, menimpa banyak wanita dengan adanya medsos-medsos dan berbagai macam perkara-perkara yang mereka menampakkan dirinya dengan kecantikannya segala macam. Na'udzubillah, fahiya kada wa kada, fahiya zaniyah, kata Nabi. Maka dia pelacur, Ikhwan fillah a'azakumullah wa akhwati fillah. Tentunya pertanyaan tadi harus dijawab dengan am. Saya tidak tahu apa itu cadar bandana, saya tidak ngerti cadar tali yang dimaksud. Pokoknya kalau itu adalah mempercantik hijabnya, maka akan percuma hijabnya. Hijab itu justru agar tidak menarik laki-laki, warna tidak mencolok, bentuk tidak mencolok, tetapi kemudian dihias-hias dengan berbagai macam hiasan, akhirnya jadi menarik. Barakallahu fiikum. Sehingga kembali kepada hukum asal hijab, yaitu agar tidak membuat fitnah kepada kaum laki-laki. Barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Afwan Ustaz, minta nasihatnya untuk seorang akhwat yang menolak seorang ikhwan karena merasa dirinya belum menjadi seorang wanita solehah. Ikhwan yang datang termasuk ikhwan yang soleh, insyaallah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Seorang wanita ketika didatangi orang-orang yang saleh melamarnya, maka jangan menolaknya. Kalau dia belum saleh, mudah-mudahan dia akan terbimbing dengan suaminya yang saleh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Maka kamu harus bertekad kuat, saya di bawah bimbingan dia akan berupaya untuk menjadi wanita yang salehah. Begitu. Kalau engkau berkata saya belum saleh, kapan kira-kira salehnya? Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kamu berkata sekarang saya soleh, saya katakan belum. Sebab yang namanya salehah relatif. Sebagaimana soleh juga demikian. Ada yang soleh, ada yang lebih soleh lagi, ada yang lebih sempurna lagi, ada yang lebih sempurna lagi, dan yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para wanita yang sempurna adalah mereka istri-istri Nabi yang Allah pilihkan untuknya. Terus, apakah kamu nunggu sampai seperti mereka?
engkau nggak akan menikah selamanya. Rasulullah SAW. Nah, sehingga jangan menolak orang yang baik-baik, dan khususnya bagi orang tua wanita tersebut, karena orang tua itulah yang menerima atau menolak lamaran. Hendaklah jangan menolak orang yang baik-baik. Rasulullah SAW mengancam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian laki-laki baik-baik, melamar anak kalian, anak wanita kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah dia. Nikahkanlah kalian dengan laki-laki tersebut. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, atau fasadun kabir, atau kerusakan yang besar. Ini ancaman mengerikan, kerusakan dan fitnah. Sehingga jangan menolak kalau sudah datang orang yang baik-baik melamar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, selanjutnya, bismillah. Bagaimana cara kita menafkahi istri? Misal penghasilan kita 4 juta, apakah kita kasih istri seluruhnya atau bagaimana? Diperkirakan untuk belanja dan lain-lain habis 2 juta sebulan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang namanya suami, barakallahu fikum, berkewajiban untuk menafkahi istri. Dan lafaz-lafaznya, di antara bentuk lafaznya adalah antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Berilah makan apa yang kamu makan, dan berilah pakaian apa yang kamu pakai. Artinya kamu memberi makan istrimu sama seperti yang kamu makan, dan kamu berikan pakaian untuk istrimu seimbang dalam artian nilainya dengan apa yang kamu pakai. Jangan engkau bermewah-mewah, istrimu dikasih yang murah-murah yang gak karuan. Atau makan kamu dengan makan yang istimewa, sedangkan istri kamu dikasih sesuatu yang sangat jelek, tidak bergizi dan seterusnya. Itu saja. Sehingga teknisnya silahkan. Apakah engkau belikan makan? Boleh. Jadi istri di rumah ngurusi anak dan sebagainya, kamu datang belikan makanan untuk mereka, untuk istrimu. Pagi kamu berikan, malam kamu berikan, sebagainya. Atau kamu berikan belanja, kemudian istri yang memasaknya, itu juga teknis yang dibolehkan. Atau diberi uang belanja untuk 1 bulan, kemudian dipakai untuk 1 bulan, istri yang belanja, istri yang masak, yang mengaturnya. Kalau kamu lihat istrimu pandai mengaturnya, berikan. Barakallahu fikum. Sehingga itu teknis-teknis saja. Intinya hendaklah beri makan mereka seperti yang kamu makan, beri pakaian mereka seperti yang kamu pakai. Jangan kamu enak sendiri kemudian istri sengsara tidak diberi nafkah. Barakallahu fikum. Itu saja. Adapun teknisnya silahkan. Tetapi kalau uangmu semua diberikan pada istri, tidak harus. Bahkan tidak pernah saya dengar yang seperti itu. Mengapa? Karena suami memiliki hak milik, sebagaimana istri pun memiliki hak milik. Jadi tidak berarti suami istri itu semua milik bersama. Tidak. Sesungguhnya masing-masing punya kepemilikan. Apa buktinya? Buktinya dalam hukum waris. Kalau sang istri mati, meninggal, maka harta istrinya saja yang dibagi. Kalau suami meninggal, maka harta suaminya yang dibagi. Barakallahu fikum. Artinya dalam hal tersebut kepemilikan ada. Hanya saja tentunya yang namanya suami istri tentunya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, maka semua apa yang dia miliki juga seperti milik bersama. Itu bagus, tidak ada masalah. Artinya kalau engkau kurang, aku tambah. Ini uang belanja, biasanya cukup 2 juta. Kalau ada kasus terus tidak cukup, ya gak mengapa ditambah. Kalau lebih, tidak mengapa istrinya kemudian berkata, suamiku ini masih lebih yang kemarin. Masya Allah, saling jujur, saling percaya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Ustaz. Demikianlah para pendengar semuanya, beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan hari ini, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang di kesempatan hari ini tak bisa kita bacakan. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan faedahnya di kesempatan hari ini.
Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Ziar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif